Oke, kita mulai aja kali ya. Siap, Pak Agung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua warga Neo Catalonia. Pada malam ini, kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Bobi Iriawan sebagai aplikator dari Sambatan yang nanti akan dijelaskan panjang lebar Ibu, Bapak Ibu, dari mungkin mulai downloadnya, aplikasi QR Code-nya, karena ini semua diperlukan untuk membuka Boomgate yang rencananya sudah akan dioperasikan, masih dalam rangka percobaan sih Bapak Ibu, jadi mungkin hari Senin kita mulai uji coba, nanti jadi biar Bapak Ibu dalam membuka Boomgate tidak kesulitan nantinya. Oke, makasih Pak Bobi. Silakan langsung dipaparkan aja Pak. Baik, Pak Agung. Terima kasih banyak. Ibu Bapak sekalian, untuk sementara semuanya di-mute dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di-chat dulu, gitu ya. Nanti setelah selesai baru kita akan mulai tanya jawab. Jadi saya akan mulai dengan, saya akan screen share saya. Terus mute. Oke, udah bisa ngelihat ya, saya punya screen ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai sosialisasi Boomgate dan aplikasi Sambatan. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di depan itu, kita udah seperti ini nih. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum keluar rumah karena masih di rumah saja. Dalam beberapa hari terakhir sudah ada perbedaan yang sangat signifikan di depan, yaitu ada Boomgate. Posnya sudah jadi dari beberapa minggu yang lalu, dan Boomgate sudah selesai dibangun kemarin, dan setting-settingannya semua selesai tadi sekitar jam 4 sore. Jadi secara sistem Boomgate dan sekitarnya itu sebenarnya kita sudah bisa mulai. Ya, tapi nanti ada beberapa hal yang saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu, karena akan banyak sekali konsekuensi-konsekuensi yang kita harus mengerti bahwa menggunakan Boomgate ini memang kelihatannya enak, keren gitu ya, tapi juga ada beberapa hal yang nanti Bapak Ibu yang mesti kami terangkan gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin pertanyaannya siapa yang harus melalui Boomgate? Jadi intinya semua kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, ya sekali lagi bukan hanya mobil, tapi mobil dan juga motor, baik penghuni maupun tamu itu harus melalui Boomgate. Jadi tidak bisa melipir ke kiri, ke kanan segala macam, tidak mau melalui Boomgate itu tidak bisa. Ya, ini satu rules yang sudah pasti yang sudah di-set oleh teman-teman kita di PWCNC. Nah, ini penting sekali kita mesti beritahu. Memang Boomgate-nya sudah selesai, posnya sudah ada, gitu ya. Kemudian jalur dari sambatannya juga sudah selesai. Udah beberapa saya lihat cukup banyak, ada lebih dari 300 orang yang sudah download sambatan, bahkan ada yang sudah bayar dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang kita masih harus persiapkan. Ya, jadi kalau di depan Bapak Ibu ini adalah pos satpam kita. Ini gerbang utama. Ini rumah ada di sebelah atas di sini. Ya, blok AB1, blok AC01. Ini Pak Fahmi di sini rumahnya. Dan ini ada pos baru yang kita bikin
Ini gerbang utama. Enggak, ini gambar. Nah, gerbang utama ini tadinya kan kita ada pintu besar ya, yang pintu yang tadinya buka tutup ya. Kedepannya buka tutupnya sudah tidak dilakukan lagi di gerbang utama ini. Ya, gerbang utama ini akan selalu terbuka, digantikan oleh boom gate ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti mobil masuk seperti biasa sekarang akan lewat sebelah kiri, kalau mobil atau motor keluar akan lewat sebelah kanan. Nah, nanti saya akan perlihatkan caranya bagaimana. Tapi nanti si mobil dan motor itu harus scan di sini QR code yang ada di aplikasi Sambatan. Setelah itu sistem akan melakukan pengecekan, itu langsung ke server kita. Nanti akan dicek, oh ini paymentnya tidak ada masalah gitu misalkan ya. Nah, baru nanti si gate-nya akan terbuka gitu. Nah, karena boom gate ini sifatnya sudah otomatis, dia juga ada sensornya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di jalan tol, di tempat parkir, itu sebenarnya kita menggunakan boom gate yang sama. Jadi kalau mobil masuk tap pakai imani atau segala macam gitu, selesai kan dia akan terbuka ya. Setelah melewati, maka boom gate-nya akan menutup secara otomatis. Nah, disinilah yang bisa menjadi timbul masalah nih. Jangan sampai nanti ada mobil masuk, dia udah sensor QR code-nya, boom gate-nya terbuka, ada kemungkinan nih misalkan sepeda atau pejalan kaki ini, ya, pejalan kaki bisa aja dia melewati jalan yang putih ini, mobilnya sudah lewat, boom gate-nya tertutup, kepala si pejalan kaki tersebut terkena boom gate ini. Atau bisa juga motor atau sepeda ya. Motor kan biasanya main nyelak-nyelak aja nih, apalagi dia merasa kalau misalkan selama ini tidak ada boom gate, gitu dia lihat jalanan kosong, dia main lewat aja. Nah, itu yang bisa terjadi adalah pada saat mobil mau berjalan dan dia melewati mobil tersebut, keadaan boom gate-nya masih terbuka, boom gate akan berpikir bahwa mobil sudah lewat. Sehingga pada saat motor itu sudah lewat, mobil baru mau keluar dari boom gate, pintu boom gate-nya tertutup. Gitu. Jadi kepentoklah mobil kita ya. Jadi ini memang harus membutuhkan kedisiplinan kita, tidak boleh motor atau mobil itu saling mendahului. Jadi harus mengantri semuanya, baik mobil maupun motor. Dan pejalan kaki juga tidak boleh melalui daerah sini lagi. Kita akan pasang jalur hijau di sini, sebelah kiri dan kanan, kiri untuk masuk, kanan untuk keluar. Nanti mungkin akan mulai kita chat besok, mudah-mudahan kalau tidak hujan, dan kita akan beri pembatas. Ini adalah khusus jalur untuk pejalan kaki dan sepeda. Ya. Jadi tidak boleh pejalan kaki dan sepeda lewat sini. Dua-dua ini tidak boleh. Harus semuanya melalui sini. Kiri dan kanan sini. Ya. Nanti akan security ya kita akan ingatkan, tapi semuanya kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong diberitahu kepada penghuni rumahnya semuanya, baik mbak-mbak atau anak kita atau siapapun juga keluar masuk kalau mau keluar masuk klaster Neo Catalonia, kalau melalui pakai jalan kaki harus melalui jalur hijau ini. Kalau pakai sepeda keluar juga harus melalui jalur hijau ini. Ya, tidak boleh berada di space yang digunakan memang hanya untuk mobil dan motor. Ya. Kira-kira seperti itu yang kita mesti pahami bersama. Selanjutnya, boom gate, seperti tadi saya sudah katakan bahwa boom gate hanya akan terbuka bila pengendara melakukan scan QR code dari aplikasi Sambatan. Ya.
Di luar itu, maka akan dianggap sebagai tamu. Ya, saya ulangin lagi. Boomgate hanya akan terbuka bila pengendara, baik pengendara mobil maupun motor, melakukan scan QR code ke QR scanner yang ada di depan tersebut. Dan apabila tidak mempunyai QR code, maka akan dianggap sebagai tamu. Konsekuensinya kalau dianggap sebagai tamu, oleh karena itu harus meninggalkan KTP di pos security. Ini pun akan terjadi apabila seperti yang sudah diterangkan oleh teman-teman PWCNC beberapa minggu yang lalu, karena ini langsung kita langsung terkonek secara real time dengan server. Apabila nanti ada penghuni yang lupa membayar, misalkan lebih dari 3 bulan nggak bayar, itu pun langsung Boomgate-nya tidak akan bisa terbuka, gitu loh. Sebenarnya ini salah satu cara untuk mengingatkan teman-teman di Neo Catalonia untuk tepat waktu melakukan pembayaran IPL. Ya, karena apabila tidak, otomatis nanti tidak akan terbuka Boomgate-nya dan harus mengurus dulu ke kantor PWCNC di sebelah kiri, ya, atau sebelah kanan lah kalau kita lagi keluar. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin akan ditanyakan, loh kok sekarang ini kan kita baru punya satu kepala keluarga, satu aplikasi. Padahal dalam satu rumah yang mobile itu lebih dari satu. Mesti bagaimana? Nah, nanti akan saya terangkan bagaimana caranya meng-invite family member yang lain. Ya, apakah itu istri, suami, anak, atau kebetulan di rumah kita ada ayah, ibu, dan lain sebagainya. Nanti bisa download masing-masing aplikasi Sambatan dan akan dianggap sebagai family member dari kita. Ya. Jadi yang melakukan pembayaran tetap hanya kepala keluarganya saja, tapi yang lain-lain akan mengikuti di bawahnya. Ya, nanti saya akan demokan itu. Nah, ini cara membuka QR code di Sambatan. Ada 2 cara. Ya, begitu dibuka sambatannya, ada di pojok kanan, pojok kiri atas itu ada satu icon yang bisa diklik, nanti akan keluar QR code-nya, atau di shake, digoyang, ya. Begitu digoyang, nanti akan keluar QR code-nya tanpa harus diklik. Jadi kita harapkan dengan ini nanti processing time yang di Boomgate itu tidak terlalu lama. Jadi pada saat kita mau masuk itu silahkan dipersiapkan dulu, aplikasi sambatannya dibuka, begitu kita udah sampai depan, digoyangin aja sedikit, langsung keluar otomatis QR code-nya, kita scan, Boomgate kebuka, kita udah masuk atau kita udah keluar. Seperti itu. Nah, ini tadi pagi kita coba melakukan simulasi untuk Boomgate-nya kurang lebih seperti apa. Saya akan putarkan video ini. Nah, ini di scan. Nah, ini di shake ya. Nah, seperti itu sebenarnya sederhana sekali. Sama seperti kita di tempat parkir, sekarang juga kalau di beberapa mall tertentu, itu kita tinggal scan kita punya tiket parkir, kemudian kita tap kita punya e-money, sukses, terbuka. Nah, ini sekarang kita nggak usah pakai e-money, kita tinggal pakai QR code-nya aja, langsung terbuka. Sangat sederhana. Sorry. Nah, ini nanti cara-cara pembayaran IPL saya akan coba demokan saja.
Seharusnya ibu bapak udah bisa melihat saya punya ini ya, saya punya screen handphone ya. Pak Agung, kelihatan nggak screen handphone saya, Pak Agung? Ada, Pak. Ada ya, oke. Terima kasih. Oke, kita buka sambatannya dulu. Oke, pertama saya bicara sambatan yang dipegang oleh ibu bapak sekalian ya. Nah, bagi mereka yang belum mempunyai sambatan atau masih belum mempunyai login, silakan ibu bapak datang ke kantor PWCNC atau menghubungi ketua RT masing-masing untuk didaftarkan. Karena untuk yang kepala keluarga atau yang membayar, itu pendaftarannya harus dilakukan oleh kita punya estate manager, namanya Suya. Itu setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9, kalau nggak salah jam 9 sampai jam 5. Dia selalu standby di sana. Kemudian hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 juga selalu standby. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan akunnya, akun sambatannya, dan lain sebagainya, silakan menghubungi estate manager kita ya, namanya Suya. Dan sambatan ini sekarang sudah ada di iOS dan Android. Ya. Jadi sekali lagi untuk kepala keluarga tidak bisa mendaftar secara mandiri, tapi akan didaftarkan oleh admin kita. So far sudah ada lebih dari 300 rumah yang sudah terdaftar di kita. Jadi masih ada sekitar beberapa lagi yang belum terdaftar memang. Jadi kalau yang merasa belum terdaftar atau belum bisa masuk, silakan hubungi estate manager kita ya. Nah, di sini sudah akan terlihat kalau udah masuk berarti akan ada IPL. Jadi kalau kita lihat di sini ada saldo sambatannya, ada iuran wajib, iuran non wajib, pulsa, PLN dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah terdaftar sebagai kepala keluarga, ya, maka akan ada iuran IPL-nya. Ini kalau kita klik, kita bisa langsung melihat kita punya tagihan IPL. Ya. Tagihan IPL-nya berapa? Tagihan IPL-nya itu besarnya adalah luas tanah ibu bapak sekalian dikali 4.950. Kalau ada yang merasa angkanya salah dan lain sebagainya, juga bisa komplain kepada estate manager. Oke. Nah, sekarang gimana cara membayarnya? Jadi kalau di tempatnya ibu bapak sekalian, hanya ada bulan Februari. Sorry, ini ada yang belum mute ya. Pak Agung sudah saya jadikan co-host. Boleh tolong nanti di mute aja ya Pak, yang belum mute ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Kalau di ibu bapak sekalian, karena kita baru mulai alih kelola atau swakelola itu per 1 Februari, maka pembayaran 1 Januari sampai 31 Januari kemarin ini atau di bulan Januari itu masih ke BSD. Jadi baru bayar melalui sambatan itu baru per tanggal 1 Februari. Ya. Gimana cara membayarnya? Tinggal klik bayar di sini. Oke. Dan di sini akan ada pilihan mau bayarnya hanya 1 bulan atau 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Nah, kalau bayar 1 bulan itu tidak ada diskon, tapi kalau bayar 3 bulan itu sistem akan langsung menghitungkan ibu bapak sekalian mendapatkan diskonnya 3%. Kalau 6 bulan 5%, 12 bulan 8%. Ya. Pak Bogi? Ya. Ada yang di-share filenya atau enggak? Share filenya apa ya, Pak?
Kenapa Pak Agung? Ada yang di-share filenya di forum. Ini nggak bisa ngeliat saya punya handphone. Oh gitu. Kelihatan. Ya udah lanjut aja Pak. Oh, yang lain bisa ngeliat kan ya? Saya punya handphone kan ya? Bisa. Oke. Kelihatan Ya. masing-masing bisa lihat kok Bu, Pak. Bisa. Lanjut aja Pak. Oke, siap. Saya teruskan ya. Jadi katakanlah Ibu Bapak bayar 1 bulan saja, misalkan 1 juta rupiah. Kita klik bayar di sini. Nah, ini akan ada banyak pilihan cara pembayaran. Ya. Mau menggunakan saldo sambatan, nanti saya terangkan di belakang saldo sambatan itu apa. Mau menggunakan kartu kredit juga bisa. Ada beberapa saya lihat juga udah menggunakan kartu kredit. Tapi yang paling banyak itu menggunakan BCA virtual account. Jadi di sini kalau virtual account yang sudah tersedia itu ada BCA, ada Permata, BNI, dan Mandiri. Ya. Jadi kalau Ibu punya Mandiri ya bayarnya pakai Mandiri virtual account aja. Kalau pakai BNI pakai BNI. Tapi kalau untuk bank-bank yang lainnya, sedangkan pakai menu ATM transfer, itu semua bank di seluruh Indonesia bisa melakukan pembayaran. Ya, bukan hanya bank yang 4 yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Selain itu, kalau ada yang punya saldo di GoPay, OVO, itu juga bisa. Dan kalau ada yang merasa, saya mau bayarnya pakai cash aja deh. Nah, kalau yang bayarnya pakai cash, sekali lagi kita tidak menerima uang cash. Dari PWCNC sudah menetapkan seperti itu, sehingga pembayaran cash itu kita alihkan ke Alfamart di depan. Ya, jadi bisa pilihnya, optionnya adalah di Alfamart di sini. Saya ambil contoh misalkan BCA Virtual Account aja ya. Jadi kalau BCA Virtual Account ini di sini, jadi kalau saya klik seperti ini, maka akan ada saya akan bayar, nanti akan ada kode BCA Virtual Account 3953 bla 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 sekian. Itu adalah virtual account yang Ibu bisa input di dalam m-banking atau internet banking atau apapun juga, sehingga nanti Ibu Bapak sekalian bisa melakukan pembayaran. Ya, sekali lagi kalau BCA hanya bisa menggunakan dari BCA. Jadi menunya nanti menggunakan menu virtual account BCA. Begitu pembayarannya berhasil, nanti akan langsung terlihat bahwa Ibu sudah melakukan pembayaran dan sudah ada tanda lunas di handphone Ibu Bapak sekalian. Jadi sebenarnya ini membuat kita jadi tahu, oh kita udah bayar bulan Februari, kita udah bayar buat yang sudah Februari juga sudah, dan seterusnya. Pada dasarnya yang lainnya juga sama seperti itu. Ya. Yang sedikit berbeda memang yang Alfamart, karena kalau Alfamart kita bayar seperti ini, nanti keluar kode bayar juga. Kita harus pergi ke Alfamart di depan, kasih tahu kode bayarnya adalah 888 sekian, bayar di sana. Nanti begitu pembayaran selesai, langsung sistem akan merefleks ke kita. Kemarin ada beberapa yang agak kesulitan sedikit di OVO ya. Sebenarnya juga sama, kalau Ibu Bapak ada transaksi di OVO, cuman mesti bolak-balik antara sambatan dengan OVO. Karena tetap pembayarannya melalui OVO, bukannya melalui sambatan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak harus Ibu Bapak sekalian melakukan top up di sambatan. Kalau memang hanya bayar IPL ya silahkan bayarnya langsung secara langsung melalui IPL. Ya. Kalau memang ada saldo sambatan bisa menggunakan saldo sambatan. Nah, gimana cara kalau misalkan menggunakan saldo sambatan? Di sini ada isi saldo gitu ya. Saldo saya Rp40.000. Klik isi saldo di sini. Mau top up berapa? 10.000, 20.000 gitu. Atau kalau mau spesifik tertentu misalkan ya silahkan tulis seperti ini. Dan kemudian lanjut ke pembayaran. Lanjut pembayaran sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Gitu loh. Kita membayar pakai apapun bisa. Begitu berhasil, maka top up kita akan bertambah, kita bisa melakukan transaksi di semua yang ada di sini.
Ya, itu mungkin akan lebih terasa kalau ibu bapak nggak cuman bayar IPL, karena di sini juga ada pulsa. Jadi pulsa, beli pulsa, beli paket data gitu ya. Misalkan begini, tinggal tulis aja nomor handphonenya segala macam, nanti tinggal pilih, ya silahkan nanti sudah bisa melakukan pembelian pulsa, baik yang pulsa atau pembayaran pasca bayarnya juga bisa. Jadi kalau misalkan ibu banyak melakukan transaksi, ya mendingan top up, jadi biaya adminnya kan cuma kena sekali saja. Begitu juga dengan PLN, mau beli token listrik, mau bayar PLN pasca bayar, bisa dilakukan di sini. Ya. PDAM ini untuk PDAM yang di BSD ternyata belum bisa karena masih dikelola oleh BSD, jadi PDAM ini di-ignore saja. Jadi itu tadi yang bisa dilakukan Ibu Bapak di Sambatan saat ini. Dan pulsa dan PLN ini pun setiap kali ada transaksi yang ada di sini, PWCNC juga nanti akan mendapatkan profit. Gitu loh. Karena kan nanti ada biaya admin dan lain sebagainya, nah itu profitnya akan masuk ke PWCNC. Jadi semakin banyak transaksi, akan banyak juga pendapatan lain-lain yang ada di PWCNC. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini yang tadi saya bilang bahwa kalau mau mengeluarkan QR code di samping selamat malam Bobby Irawan, itu ada satu icon tertentu, itu bisa diklik, begitu diklik keluar, ya keluar kita punya QR code-nya. Selain di shake, digoyang-goyang gitu, itu juga bisa keluar juga. Nah, untuk yang lain, di tanda 3 kiri atas, di sini akan ada yang paling penting ini juga banyak ditanyakan, bagaimana kalau saya yang keluar masuk lebih dari satu, padahal di sini kan handphonenya cuma satu, apa yang terjadi? QR code-nya kan cuma satu, nggak cukup. Sehingga yang telah kita rancang adalah masing-masing kepala keluarga bisa menginvite orang lain. Misalnya kan seperti ini, di sini anggota keluarganya belum ada, tampilkan kode keluarga di sini, ya. DCW, hashtag DCW sekian itu adalah kode referral, nanti bisa dibagikan ke siapa gitu ya. Nah, kode ini nanti akan dimasukkan kalau istri, anak atau suami melakukan download Sambatan. Tapi yang berbeda adalah kalau kepala keluarga itu harus didaftarkan oleh admin. Nah, kalau anggota keluarga tidak perlu didaftarkan oleh admin, artinya bisa mendaftarkan secara mandiri. Caranya gimana? Misalkan saya keluar dulu ya. Kalau saya keluar, di bawah ini ada tidak memiliki akun, daftar sekarang. Jadi saya misalkan seperti ini. Email saya. Ini passwordnya kita bikin sendiri. Oke, sama. Kode referensi lihat diabaikan dulu. Jadi kita langsung register. Nah, pendaftaran berhasil, silakan cek email Anda. Kenapa kita mesti cek email? Karena memang harus ada yang diaktifasi dulu. Oke, saya pakai email yang
Nah, seperti ini verifikasi akun saya. Jadi sudah terverifikasi, baru saya masuk. Jadi pakai saya punya user ID, kemudian tadi sudah satu. Nah, saya udah masuk nih. Misalkan saya diundang kan tadi kan ya. Tadi kodenya adalah ini. Jadi ini saya copy. Saya masuk ke yang kiri atas. Kalau tadi kita klik anggota keluarga, sekarang kita akan klik gabung keluarga. Nah, kita copy paste di sini kode referralnya sebagai siapa gitu misalkan ya, sebagai ayah atau ibu. Nah, gabung keluarga. Kita sudah tergabung dengan keluarga yang lain, yang tadi mengundang kita. Sehingga nanti saya sebagai kepala keluarga, saya udah nambah nih, saya punya itu sudah ada ya. Yang sering terjadi ini kadang-kadang kita lupa nih, ada yang pertama selalu huruf gede gitu ya, sehingga kok nggak bisa masuk. Nah, itu biasanya kata sandinya salah. Saya sudah masuk, akun saya yang pertama di anggota keluarga itu udah ada Bobby 3 ya. Kalau nanti mau dihapus dari keluarga juga bisa, siapa tahu dia udah keluar rumah dan lain sebagainya. Jadi sudah bisa menginvite anggota keluarga yang lain, tapi ini mohon maaf baru berlaku di Android nih, karena kita baru live itu beberapa hari yang lalu. Kita masih launching dulu di Android, kemarin ada beberapa masukan, kita akan rubah sedikit desainnya. Setelah beres nanti kita langsung update juga, baik yang di Android maupun yang di iOS ya. Jadi untuk sekarang iOS belum bisa menginvite anggota keluarga, tapi saya akan usahakan minggu depan itu sudah bisa menginvite anggota keluarga. Kira-kira seperti itu sih penjelasan mengenai aplikasi Sambatan. Mudah-mudahan cukup bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan mungkin. Nah, ini cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Reza. Kalau di OVO kan yang melakukan scan HP kita, kalau Sambatan melakukan scan bukan HP kita ya. Ini ada dua pertanyaan sih sebenarnya ya, kelihatannya ya. Pertama, pembayaran untuk OVO. Jadi pembayaran untuk OVO itu nanti seperti OVO kan ada beberapa jenis cara pembayaran, bisa di scan, bisa juga si kasir mengetik kita punya nomor handphone. Kalau si kasir mengetik kita punya nomor handphone, maka akan ada notifikasi tagihan dari kasir tersebut. Gitu kan? Kita akan klik ada notifikasi tersebut, kemudian kita
cek, oh ya oke, ini tagihan untuk saya, masukin password, maka pembayaran berhasil. Nah, kira-kira Sambatan ini prinsipnya yang seperti itu. Jadi tidak melakukan pembayaran menggunakan scan, ya, sama sekali tidak ada. HP hanya akan melakukan QR code, yang scan adalah gate-nya. Betul. Jadi HP hanya melakukan QR code dan yang scan adalah gate-nya. Itu betul sekali dalam hal ibu bapak yang menggunakan QR code untuk keluar masuk Boomgate, ya. Tapi sebenarnya sekarang kita juga sedang menguji cobakan. Sebenarnya kalau saya mau bukain, si Sambatan ini juga bisa untuk melakukan scanner, bisa sebagai scanner juga, ya. Dan ini kita akan gunakan, sebenarnya sedang kita gunakan untuk uji coba absensi. Kita punya asset manager di depan. Jadi kita punya asset manager itu sekarang absensinya sudah menggunakan Sambatan. Kedepannya nanti kalau ini udah berjalan dengan lancar, kita punya security, kita punya truk sampah dan lain sebagainya, itu mereka juga akan melakukan absensi menggunakan Sambatan, sehingga kita punya data siapa yang melakukan siapa yang sedang masuk, yang tidak masuk, jam berapa masuknya, apakah hari ini sampah itu masuk ke klaster kita atau ternyata tidak dan lain sebagainya. Itu datanya nanti akan bisa kita cek semuanya. Pak Deki tidak bisa login ke Sambatan, itu sekali lagi kalau misalkan Bapak sudah menyerahkan data ke RT masing-masing, seharusnya data Bapak, artinya emailnya itu benar, berarti Bapak harusnya sudah didaftarkan di Sambatan, ya. Kalau misalkan tidak bisa, silakan menggunakan fitur lupa password. Jadi di bawah username password itu ada yang namanya lupa password. Silahkan klik di situ. Nanti akan terima email dan email itu akan merupakan password sementara. Ya, itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau masih belum bisa juga, silahkan bisa menghubungi ke Pak Tatsuya. Ya, udah dijawab nih sebenarnya, ya. Oke. Kalau akunnya diinstal di HP lain bisa apa enggak? Pada dasarnya bisa, ya. Jadi kalau kita mempunyai satu akun Sambatan, terus kita punya dua handphone, bisa nggak diinstal di HP lain? Itu bisa. Oke, apakah QR code bisa di screenshot lalu dibagikan ke anggota keluarga? Asumsi iOS belum bisa. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Untuk sementara, karena biar bagaimana ini kan sesuatu hal yang baru ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga kita masih ada problem di iOS dalam waktu seminggu ke depan. Untuk sementara, saya kira kurang lebih sampai akhir Februari, QR code itu sifatnya akan statik atau tetap tidak akan dirubah-rubah. Ya. Untuk sementara. Tapi nanti kalau memang iOS-nya sudah ready, dan warga kita lihat juga sudah terbiasa menggunakan QR code, maka QR code itu sifatnya akan dynamic. Setiap kali dipakai, dia akan berubah, setiap kali dipakai, dia akan berubah. Karena kalau tanpa dynamic seperti ini, sebenarnya security-nya juga kita nggak dapat gitu loh. Karena betul sekali, kalau dia nggak pernah berubah, di screenshot aja, dan screenshot itu kemudian bisa dibagikan ke semua orang. Ya kalau semua orang itu anggota keluarga kita aja mungkin nggak gitu masalah ya, tapi kalau itu nanti akhirnya dari satu orang di forward ke orang lain, di forward ke orang lain lagi, tentu itu akan menjadi masalah juga buat kita. Jadi jawaban saya adalah kemungkinan besar sampai akhir Februari QR code akan bersifat statik, tapi mudah-mudahan di 1 Maret semuanya sudah terbiasa, kita akan dynamic. Jadi akan selalu berubah. Jadi percuma kalau di screenshot pasti nggak akan ada artinya. Anggota tambahan bisa view bayar tagihan Pak karena rumah saat ini disewakan. Kita sih rancangnya tidak akan ada tagihan ke anggota tambahan nih.
Tapi kalau misalkan ada Bapak yang rumahnya sedang disewakan ke orang lain dan yang membayar adalah si penyewa, itu silakan nanti hubungi ke Suya aja. Nanti Suya akan manage itu semua. Jadi untuk sementara akan dialihkan ke orang lain, gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu email. Ada satu fitur servis pulsa dan tentunya masih kosong ya kalau untuk prepaid. Udah ya. Ini tadi saya udah jawab, silakan dicoba. Yang prepaid itu bisa, yang postpaid juga bisa. Tinggal dimasukin aja. Jadi mesti masukin. Yang tadi saya lakukan, masukin aja nomor handphonenya. Nanti dia akan ngecek, oh ini adalah Indosat, ini adalah Excel dan lain sebagainya. Tinggal pilih mau mana yang mau dibeli gitu ya. Untuk penambahan anggota keluarga ini juga bagus pertanyaan dari Pak Hendra. Apakah ada jumlah maksimal? Jumlah maksimalnya saat ini sesuai dengan dari PWCNC, teman-teman di PWCNC, jumlah maksimalnya adalah 4. Jadi 4 plus 1 kepala keluarga ini totalnya 5 ya. Untuk sementara seperti itu. Dari Pak Herat Sinaga, untuk listrik mati apakah bisa dengan boomgate-nya? Apakah masih bisa masuk? Oke. Bukan cuma listrik mati sih. Kalau listrik mati emang udah selesai punya urusan semuanya ya. Listrik mati, internet mati, karena kita sangat tergantung sama internet. Tentu boomgate-nya tidak akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Sehingga nanti kita akan ada beberapa SOP yang kita sudah siapkan untuk security kita. Begitu boomgate-nya tidak bisa dipakai secara sistem, maka boomgate akan dibuka secara manual oleh pihak security. Ya. Saya bisa login Sambatan dari Pak Satria. Saya bisa login Sambatan tapi tidak bisa top up dan saldo bagaimana ya Pak? Saya nggak mengerti Pak Satria ini kesulitannya seperti apa. Tidak bisa top up-nya itu karena apa? Apakah pada saat pembayar meng-create virtual account number-nya tidak bisa atau apa? Nanti Bapak silakan chat lagi atau nanti bisa mungkin dari Pak Surya bisa chat langsung ke Pak Satria ya untuk kita lihat permasalahannya ini apa. Oke, saya belum lihat ada fitur invite di Android. Nah, kalau tadi ada yang belum punya fitur invite di Android, tolong pastikan lagi apakah Sambatan Ibu Bapak sekalian sudah diupdate atau belum. Karena kita melakukan update itu kira-kira hari Rabu atau hari Kamis yang lalu. Ya. Jadi kalau belum diupdate, tolong diupdate dulu. Kalau udah diupdate harusnya sudah bisa. Sekali lagi kalau untuk yang di Android, kalau yang iOS memang belum. Untuk air itu udah masuk ke IPL kan ya? Oke. Air tidak masuk ke dalam IPL. Jadi IPL ini hanya bayar IPL. Jadi kalau selama ini kita bayar ke BSD, itu ada 2 pembayaran sebenarnya, IPL dan air. IPL itu sifatnya tetap selama setahun, tidak pernah berubah angkanya. Tapi kalau air tergantung dari pemakaian. Ya. Dan yang kita bayarkan itu sebenarnya gabungan dari 2 hal tersebut. Nah, per Februari, IPL bayarnya melalui Sambatan, itu nanti akan disampaikan ke PWCNC. Kalau untuk air, itu akan bayarnya tetap ke BSD seperti biasa. Saya dari Ibu Nuraini, saya sudah download Sambatan di iOS beberapa hari lalu dan sudah login, tapi untuk data ke PRT baru hari ini saya berikan. Nah, ini nanti harusnya Ibu tidak boleh melakukan pendaftaran secara mandiri ya, karena kita harus daftarkan. Ini kalau nggak salahnya mungkin RT-nya Pak Henry kali ya, Bu Hani Nuraini ya. Ya betul. Oke. Nanti saya beresin ya Bu. Itu nanti Pak Surya akan kontak Ibu. Nanti kita akan coba hapus dulu ya. Ibu udah login secara mandiri ya. Ini saya delete dulu dari iOS atau bagaimana ya? Oh nggak usah di delete. Nanti saya akan beritahu Ibu punya login yang terbarunya apa. Oh ya.
Karena pas Oke. loginnya nanti akan menggunakan email, passwordnya nanti password yang udah di-set dari kita dulu, nanti Ibu silakan ganti belakangan. Ya. Tapi nanti saya beresin Oke. dulu ya Bu ya. Oke, makasih Makasih Pak. Bu. Ya. Pak Stephen nanya untuk pembayaran air, tadi ini dulu. Tidak terpisah. Ibu Tuti Mokhtar mau tanya, apakah Mbak yang pulang tapi dia kerja 2 hari di rumah? Apakah Mbak yang pulang hari maksudnya, tapi dia kerja di 2 rumah perlu download Sambatan? Oh, selama dia kerja di 2 rumah nih masalahnya ya, mau di rumahnya siapa ya? Karena ada beberapa Mbak yang pakai motor juga ya. Ini mesti Pak Agung, ini sepertinya ini ada case yang kita belum persiapkan ya Pak Agung ya. Ada mbak-mbak dia kerjanya di 2 rumah nih, mau yang siapa mau daftarin gitu loh. Oh, kalau mbak-mbak dianggap tamu aja ngasih KTP gitu gimana ya Pak? Bisa juga sih, terserah aja. Paling aman sih gitu sih sebenarnya, karena kan sebenarnya kan dia bukan penghuni kan ya. Ya betul, anggap aja tamu, nanti pagi-pagi naruh KTP, pulangnya diambil KTP kan, jadi mau dia bertamu 2 rumah nggak masalah kan? Ya, harusnya nggak masalah sih kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Agung jawabannya ya. Dari Pak Nuga, Pak berapa kartu dapat akses Boomgate? Sekali lagi tidak ada kartu, kita hanya menggunakan QR code ya. Jadi kita tidak menggunakan kartu sama sekali. Dari Pak Iman, Boomgate efektif kapan Pak? Kita masih ada beberapa hal yang kita mesti persiapkan, yang tadi saya bilang, bukan hanya sekedar Boomgate-nya sudah ready, tapi juga kita harus mempersiapkan rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini rambu-rambu lalu lintasnya ini termasuk tadi yang ngecat jalur hijau untuk pejalan kaki dan lain sebagainya. Kita mulai rapikan besok ya. Mudah-mudahan, dan kita juga mesti mentraining, kita punya security lagi dan lain sebagainya. Jadi rasanya sih Pak Agung, menurut saya Senin ini tidak mungkin kita bisa lakukan. Kita masih harus melakukan banyak simulasi-simulasi, dan mungkin yang paling enak nanti kita mulai menggunakannya hari Sabtu kali ya, sehingga nanti ada pengurus PWCNC yang bisa terjun di TKP, kalau ada masalah bisa langsung kita selesaikan masalahnya. Jadi kemungkinan besar kalau tidak ada arah lalu melintang, hari Sabtu depan kita sudah menggunakan Boomgate. Ya. Berarti Oke, Pak. gitu aja Pak ya. Berarti pakai cara bayar IPL ya Pak? IPL zaman dulu. Oh, ini tadi Pak Stefan yang nanya masalah pembayaran air ya. Betul. Pembayaran airnya masih menggunakan virtual account BSD yang lama. Apakah data nomor blok rumah bisa ditampilkan juga di profile? Oh iya, ini mohon maaf saya belum sempat. Sebenarnya udah ada kemarin siapa Pak Putu kalau nggak salah juga tanya sama saya, bisa nggak nomor blok sama kalau nggak salah luasan tanah gitu ya mau ditampilkan. Ya sebenarnya kita juga mau tampilkan, tapi memang belum kesempatan tuh. Saya lagi coba kejar beberapa hal yang lebih penting lagi. Kayak tadi iOS itu belum kita update gitu ya. Terus invite family member itu lebih penting. Kedepannya juga untuk invite guest. Ini sekalian aja saya beritahu tamu yang kita sudah trust ya. Artinya kan kita kadang-kadang ditelepon sama kakak kita, adik, papa, mama, dan lain sebagainya. Saya mau ke rumah kamu dong gitu. Nah, nantinya kita juga akan buat invitation untuk tamu. Ya, jadi QR code itu nanti bisa kita generate di dalam Sambatan, dan itu nanti bisa di-share ke tamu kita. Sehingga tamu kita begitu udah dapat QR code dari kita, dia bisa langsung masuk, dianggapnya tanda kutip sebagai penghuni, dianggapnya ya. Padahal sebenarnya dia bukan kan, tapi karena dia Bapak Ibu udah percaya penuh sama dia, kasih QR code-nya ke dia,
dan dia bisa scan di depan sehingga dia nggak perlu taruh KTP. Sekali lagi dengan catatan bahwa orang ini benar-benar trusted person. Jadi nggak bisa kalau kita pakai nanti untuk ojek online atau taksi online dan sebagainya itu sangat tidak boleh. Karena semuanya kan ini tercatat di dalam server kita. Jadi kalau nanti ada sesuatu segala macam, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah si pengundang. Dan itu juga nanti ada batas waktunya dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kita juga bisa bereskan di bulan Februari ini, sehingga nanti di bulan Maret fitur-fiturnya juga sudah lebih lengkap. Dari Pak Arya, saya sekarang statusnya penyewa rumah, dan sebaiknya saya mendaftar sebagai pengguna utama. Itu Bapak akan didaftarkan sebagai kepala keluarga saja ya. Jadi kasusnya Pak Arya seperti ini, Pak Arya adalah penyewa rumah dan didaftarkan sebagai kepala keluarga atau bukan sebagai kepala keluarga gitu ya. Karena yang bayar adalah Bapak, jadi mau nggak mau Bapak akan didaftarkan sebagai kepala keluarga yang nanti kalau misalkan Bapak sudah misalkan tidak perpanjang sewa di sini, nanti karena kita kan juga punya nih data pemilik rumah sebenarnya siapa gitu ya. Jadi nanti tagihan itu nanti akan kita kembalikan kepada pemilik rumah. Jadi Bapak misalkan sewanya cuma 6 bulan, ya udah 6 bulan itu Bapak akan bayar sama 6 bulan gitu selesai. Bapak tinggal lapor ke estate manager di depan bahwa per bulan ini saya sudah tidak melakukan pembayaran. Ya. Dan kita juga akan melakukan SOP-SOP yang selama ini kurang berjalan. Jadi SOP yang selama ini kurang berjalan, kalau ada pendatang baru masuk, apakah itu pemilik rumah atau penyewa maupun keluar, itu tidak terdata dengan baik. Jadi nantinya ibu bapak yang mau keluar rumah, dalam arti kata mau pindah rumah, baik sebagai pemilik atau sebagai penyewa, itu nanti tidak bisa langsung serta-merta pindah begitu saja. Harus mengurus surat izin dulu untuk keluar dari rumah. Ya, supaya ada clear nih. Oh, per tanggal sekian ibu sudah tidak di sini, pembayarannya sudah beres semua atau belum, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Saya kira begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau Pak Agung ada tambahan lagi, Pak Agung, mungkin yang saya terlupakan? Oh iya, tadi untuk jam kerja estate manager PWCNC. Oh ya. Mulainya Bapak Ibu mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Senin sampai hari Jumat itu mulainya jam kerja jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Kalau hari Sabtu hanya setengah hari, jam 8 sampai jam 12. Gitu Bapak Ibu. Makasih, gitu aja Pak. Siap. Oke, Ibu Bapak sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Bobi. Ya, siap. Ya, saya Teddy Pak di AC8 nih. Ya, siap Pak Teddy. Ya, jadi hanya mau memastikan nih Pak, berarti... Boleh gedean dikit Pak Teddy? Pak Teddy, halo. Suaranya boleh gedean dikit? Bisa kedengaran Pak? Iya, ya. Ya, jadi memastikan aja nih Pak. Ya. Berarti nanti per minggu depan, ya kurang lebih minggu depan, ini kan Bungate ini sudah berjalan ya Pak? Betul. Nah, tapi sampai nanti akhir Februari atau awal Maret baru dia sistem bionik gitu Pak ya? Jadi harus menggunakan HP. Ya. Per minggu depan sebenarnya udah harus menggunakan HP Pak. Tetapi QR code-nya itu sifatnya masih statik. Jadi kalau Bapak mau screenshot gitu ya, terus Bapak berikan kepada anggota keluarga yang lain, bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Ya, maksud saya ini kan di awal perlu juga kita coba dulu kan. Jadi betul. Berarti kita bisa screenshot gitu Pak untuk awalnya ya? Awalnya bisa Pak. Pokoknya sampai kira-kira warga udah terbiasa, udah nggak terlalu banyak masalah di depan, baru kita dynamic. Jadi saya juga tergantung problem-problem apa aja yang akan kita temui di depan nanti ya Pak. Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja sehingga per 1 Maret kita sudah dynamic, karena
itu sangat berhubungan dengan security kita, Pak. Setuju, Pak. Ya. Makasih, Pak Bobi. Sama-sama, Pak Teddy. Dari Om Prigel mungkin ada di sini nggak nih Pak Prigel nih? Iya, Pak Pak Bobi. Prigel ada tambahan nggak tadi? Ada yang saya kelupaan nggak tuh Pak Prigel? Kalau dari sisi saya sih kayaknya nggak ada ya, cuma namanya masalah kalau untuk keluar masuk aja yang harus didisiplinkan itu aja sih kalau dari sambatannya. Saya pikir udah cukup semuanya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Romi. Mudah-mudahan lingkungan kita makin aman, nyaman ya. Bu Dian, mohon info jika mau mendaftar untuk bayar kan IPL rumah orang tua saya apakah? Oh ya bisa aja dengan email siapapun bisa sih sebenarnya, nggak ada masalah. Nanti tinggal Ibu Dian kalau boleh saya minta info blok berapa ya, nanti bisa langsung Suya akan ngecekin ya. Iya, jadi tadi kayaknya kasusnya sama kayak Bu Ani ya. Aku sempat tadi register pakai iOS, register mandiri ya. Oke. Mungkin nanti juga bisa dibantu kali ya. Tadi udah sempat daftar, terus bingung ini gimana cara ininya. Kalau misalkan mau ke yang CC10 ya orang tua. CC10 ya. Oke. Nanti Ibu tolong direct message ke saya. Ibu punya nama alamat email ya Bu. Nanti saya akan cekin ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk keluar masuk ini harus berpasangan atau enggak? Oh, QR code-nya ya. Gimana? Untuk keluar masuk ini harus berpasangan enggak? Misalkan saya masuk komplek pakai QR code saya. Oke Pak, saya ngerti maksudnya. Jadi kita bukannya seperti di parkiran sih ya. Kalau parkiran itu kan masuk dan keluar, kita mesti menggunakan ID yang sama gitu loh, QR code yang sama. Supaya bisa ketahuan berapa jam kita berada di dalam parkiran gitu loh. Tapi karena kita ini perumahan, jadi kita tidak akan mendetek Bapak masuk kapan, keluar kapan segala macam, kita nggak detek itunya sih. Karena percuma juga, karena mungkin aja Bapak masuk pakai QR code Bapak, begitu keluar pakai mobil istri gitu kan, terus pakai handphonenya istri, masa ya kita larang kan nggak mungkin. Jadi kita akan meng-allow itu semua gitu loh. Jadi kita tidak harus pasang-pasangan ya QR code-nya. Maaf tadi jualnya terlambat untuk pemakaian Boomget dan QR code ini untuk mobil saja atau motor juga. Oke, saya ulangin lagi, mobil dan juga motor. Ya. Mobil dan juga motor. Jadi bukan hanya mobil saja. Yang kita exclude hanya pejalan kaki dan sepeda. Blok QR code otomatis akan dijalankan jika belum bayar 3 bulan berturut-turut. Apakah artinya 9 bulan Maret April tidak akan ada QR code yang diblok? Ya mudah-mudahan sih Pak Luki ya nggak pernah ada QR code yang diblok sih. Kalau nggak ada QR code yang diblok berarti kan pembayaran semuanya lancar ya. Jadi seperti yang Bapak tulis di sini memang betul kalau Februari pasti semuanya akan diloloskan gitu loh. Februari, Maret, April lah. Kira-kira begitu. Mungkin di bulan Mei nanti kalau ada yang lupa-lupa itu baru bisa terjadi QR code-nya terblok. Kurang lebih seperti itu sehingga tidak bisa bungkit. Namun nanti kita punya estate manager Suya tentu akan melakukan reminder ke Bapak Ibu apakah lewat WhatsApp atau kita juga lagi kembangkan reminder dalam bentuk notification melalui handphone. Jadi setiap kali nanti ada pembayaran baru di bulan Maret ada pembayaran lagi, itu nanti akan ada notifikasi IPL untuk bulan Maret sudah tersedia misalkan begitu. Terus sebelum kita kan sekarang nih tanggal 1 sampai tanggal 20 di bulan, misalkan di Februari nanti nih, kita harapkan pembayaran sudah dilakukan sebelum tanggal 20 Februari. Karena begitu bayarnya tanggal 21 Februari, nanti sudah ada dendanya. Ya, dendanya itu 2% per bulan yang dihitungnya secara harian.
Jadi itu kan nanti juga kita akan buat reminder untuk Bapak Ibu yang kadang-kadang kan kita lupa, itu belum sempat bayar dan sebagainya. Nah, kita maunya mengusahakan menggunakan reminder, gitu ya. Pak, pejalan kaki sepeda tidak perlu tapping, tidak perlu tarik. Jadi pejalan kaki dan pesepeda, nah ini yang paling penting harus menggunakan jalur yang sudah disediakan, ya. Pejalan kaki dan sepeda harus menggunakan jalur yang sudah disediakan. Kalau selama ini kita cuek-cuek aja, mau lewat tengah, kanan, kiri, segala macam, nantinya tidak boleh lagi. Keluar harus menggunakan jalur tertentu, ya dari sebelah kiri ya. Masuknya juga dari sebelah kiri juga. Jadi jangan ada tabrakan. Makanya ini mungkin agak-agak aneh gitu, tapi ini salah satu yang kita harus lakukan supaya tidak terjadi insiden. Ya. Tadi pagi pada saat kita lagi uji coba itu sudah hampir terjadi insiden sebenarnya. Karena biasa wer-wer begitu aja. Ini padahal lagi uji coba nih, saya mau share aja. Pada saat uji coba tadi Pak Security lagi mencoba motor. Begitu motornya lewat, ada motor di belakangnya nih, mbak-mbak nih. Dia main lewat aja, padahal kita udah coba stop gitu, dia main lewat dan itu hampir kena kepalanya. Kalau nggak ditahan itu kena. Gitu loh. Jadi tidak boleh juga menyerobot ya. Motor tidak boleh menyerobot antrian di depannya. Pesepeda juga tidak boleh melalui jalur motor dan mobil. Oke. Dan pejalan kaki dan sepeda tidak perlu tapping ya. Screeningnya gimana Pak jika mereka bukan penghuni pejalan kaki sepeda? Nah, screeningnya itu bagaimana? Itu mau nggak mau dari tugasnya si security nanti. Tentu akan ditanya dulu sama pihak security. Apakah ada rencana pemasakan CCTV terintegrasi? Ya, pertama dari sisi Boomgate dulu. Boomgate kita ini sekarang kan sewa ya kondisinya ya. Kita sewa sama satu provider Boomgate. Boleh saya beritahu aja ya Pak Agung ya. Kita kan harus terbuka ya Pak Agung ya. Ya boleh Pak Bobi, silakan. Jadi kita sewa itu 3,5 juta per bulan untuk Boomgate-nya. Dan memang sewa tersebut tidak termasuk CCTV yang seharusnya ada. Jadi yang paling bagus itu supaya kita lebih secure lagi pada saat orang scan QR code itu si muka driver dan juga nomor plat nomornya itu juga ter-scan, kita foto gitu ya. Nah ini kita belum sampai ke sana karena untuk penambahan itu masih ada biaya lagi 1 juta per bulannya. Tapi nanti kita lihat kalau memang keuangannya memang lancar dan bagus, tentu kita akan menuju ke arah sana juga ya. Dan akan sangat mungkin kalau sekali lagi ini sangat tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau pembayarannya bagus, kita punya duit yang cukup, kita juga bisa membuat CCTV terintegrasi seluruh Catalonia sebenarnya itu secara teknologi sekarang juga udah semakin murah sih sebenarnya. Cuman tentu akan ada investasi-investasi tertentu. Ya, jadi kalau itu bisa sih menurut saya itu akan sangat baik sekali. Oke. Ibu Dian saya sudah terima. Ibu Dian punya alamat email. Saya langsung forward ke Suya. Pak Reza, kontrol yang bagus dari pengurus NC berarti kalau ada tamu yang lebih dari 24 jam. Ya, itu nanti kalau sudah berjalan yang guest invitation-nya memang akan kita batasin. Jadi rules-nya itu kalau misalkan Bapak sebagai yang meng-invite seseorang, invitation-nya harus digunakan dalam waktu 1 kali 24 jam. Begitu QR code si tamu tersebut dipakai di Boomgate kita, maka akan ada batas waktu tertentu. Ya, saya belum firm ini, masih dibicarakan di pengurus apakah 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Karena di luar itu seharusnya tamu tersebut memang sudah harus lapor ke RT dan RW. Ini ada Pak Iman, apabila nanti ada mobil atau motor yang problem dengan QR code-nya dan buat macet di Boomgate, apakah sudah antisipasi?
macet ini ada beberapa masalah, mungkin internetnya macet, mungkin listriknya mati, mungkin boomgate-nya bermasalah dan lain sebagainya, atau juga mungkin apa namanya, memang QR code-nya terblok ya. Memang itu bisa jadi satu masalah, sehingga makanya kita sekarang belum dibangun memang, tapi di kita punya lahan kantor PWCNC itu depannya kan masih kosong tuh. Rencananya itu nanti akan kita on-block, dan mobil atau motor yang bermasalah nanti kita akan arahkan ke sana. Jadi dia bisa melipir ke sebelah kiri gitu loh. Kita melipir ke kiri, silahkan diberesin dulu masalahnya apa segala macam. Nanti dia bisa masuk lagi ke Boomgate ya. Tapi memang belum dibangun ya Pak Iman sekarang on-block-nya. Mungkin, tapi dalam waktu dekat mungkin ya Pak Agung ya, pembangunan itu on-block ya? Iya Pak, jadi pembangunan konblok itu setelah instalasi Boomgate ini selesai, akan lanjut ke konstruksi konblok ya. Kemungkinan hari Senin besok sepertinya sudah bisa dimulai. Ya, terima kasih Pak Agung. Pak Raldi, untuk PAM jadi bulan ini tetap bayar BSD. Oke, saya ulangin lagi. Untuk PAM, baik bulan Januari, Februari, dan seterusnya, tetap melalui BSD. Ya. Yang melalui aplikasi Sambatan, hanya IPL-nya saja. Ya, jangan sampai nanti merasa udah bayar di Sambatan, terus PAM-nya nggak kebayar. Sama juga tuh ntar masalahnya tuh, begitu PAM-nya nggak kebayar, ya diputus juga ya. Kalau nggak salah kan seperti itu ya. Jadi itu yang apa namanya, mesti tolong dibedakan antara pembayaran PAM dengan pembayaran IPL. Karena yang diserah terimakan hanya IPL, bukan PAM. Oke, apakah ada lagi pertanyaannya? Oke, Pak Satria, bila kelupaan bawa HP baterai atau habis kuota, bagaimana Pak? Ya, seperti yang tadi kita sudah sepakati bersama, bahwa kalau misalkan tidak bisa teridentifikasi sebagai penghuni, mau nggak mau akan di-treat sebagai apa namanya, tamu ya. Jadi, saya confirm lagi nih Pak Agung nih, kalau ada yang HP baterainya habis kuota gitu ya. Oh kalau kuota juga bisa berpengaruh sih. Ya memang harus di-treat sebagai tamu ya Pak Agung ya. Gini Pak, itu jadi termasuk nanti yang bermasalah di QR code-nya. Jadi nanti akan mungkin parkir di depan kantor PWCNC dulu untuk melihat apa kesalahannya, salah teknisnya apa, baterai atau datanya sudah habis gitu. Nanti kalau sudah selesai semuanya ya bisa kembali lagi QR code-nya dipakai gitu loh Pak. Oh, oke. Oke, untuk Bu Ani juga nanti akan di follow up oleh Suya ya Bu, untuk masalah login Sambatannya. Ya, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan yang lain lagi? Sudah nggak ada kayaknya nih Pak. Oh, ada nih Pak Romi. Jadi kalau kita umpama masuk NC di antar taksi, lebih baik sopirnya kasih kontak kita. Oh iya, sudah jelas itu. Karena kan drivernya bukan kita punya apa namanya, drivernya bukan kita punya family ya. Jadi tidak boleh menggunakan QR code-nya kita.
Jadi memang secara SOP itu kalaupun kita nggak pakai aplikasi pun security pasti akan minta tanda pengenal dari supir taksi ya. Jadi kalau ada supir taksi, kita naik taksi, itu prosedur normal dia harus menaruh KTP. Suya nggak ikut Zoom ya Pak? Ikut loh. Kenapa nih Pak Agus nanya Suya? iOS kapan bisa invite family members? Pak Reza, mudah-mudahan minggu depan saya sudah akan update iOS ya Pak. Mudah-mudahan keburu. Pak Suya bisa memperkenalkan diri ke... Oh, oke. Banyak yang mau tahu. Pak Suya. Halo. Halo, Pak Suya. Tolong tampilkan muka Anda. Nah, gelap amat sih, Suya. Iya, Pak, lagi di kamar. Iyalah, masa dugem. Nah, ini Pak Suya baru join di kita per 2 Januari ya, Suya ya? Ya, betul, Pak. Ya. Udah lumayan banyak kenal juga, karena saya lihat bolak-balik udah beberapa warga kenal Suya. Ternyata Suya cukup beredar ternyata di sekitar Nusa Loka dan Catalonia. Untuk informasi tadi video yang saya share itu adalah produksi dari Suya tuh. Jadi Suya ini pernah menjadi YouTuber ya Pak? Ya Suya ya? Bukan Pak, manajer project di production house. Manajer project di production house ya. Ya jadi silakan nanti kalau ada yang mau bermasalah dengan sambatannya atau ada masalah dengan sampah, pohon ditebang juga ke Suya dong ya? Iya Pak. Pohon-pohon, bukan pohon di dalam rumah ya, tapi pohon yang sifatnya apa tuh di brem ya, itu bisa silakan hubungi Suya, bisa menghubungi melalui email maupun WhatsApp ya Suya ya? Ya ke hotline Pak. Ke hotline ya. Tolong di info dong nanti di chatting ya. Nomor handphone sama alamat email. Oke. Tuh kan udah ada yang kenal juga tuh Tatsuya yang barista tuh kan. Pak Iman, security pegang QR code juga atau enggak? Mungkin nih Pak Iman pertanyaannya kalau untuk tamu yang normal ya. Nanti kita akan ada treatment tersendiri untuk tamu, Pak. Jadi security sebenarnya tanda kutip pegang QR code yang memang untuk tamu gitu loh. Nanti akan ada kita lagi rancang lah. Jadi sebenarnya masing-masing tamu itu juga menggunakan QR code sih. Sebenarnya seperti itu. Hanya QR code-nya tidak dipegang oleh tamu, tapi dipegang oleh security. Tapi unik, per tamu per QR code. Jadi kita bisa tahu tamu ini kalau tamu ya masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, nanti kita akan tahu. Gitu loh. Apalagi kalau udah ada CCTV-nya akan lebih jelas lagi. Penampakan tamu tersebut itu siapa, kapan keluar, kapan masuk. Kira-kira seperti itu. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Kalau sudah cukup jelas, jadi semua yang menyangkut di Catalonia disampaikan ke Tatsuya. Yang nggak semuanya juga kali Pak Agus. Ntar mau curhatnya ke Suya lagi. Yang berhubungan dengan IPL, dengan lingkungan, security, dan lain sebagainya, silakan ke Pak Suya ya. Yang berhubungan juga dengan misalkan, oh ini ada ibu-ibu nih apa yang bersihin taman nggak rapi atau apa, ya silakan beritahukan ke beliau. Gitu.
Nah, tuh nomornya ditanya tuh. Suya tolong diinfo. CCTV yang lama masih tetap kita pertahankan ya, dari Pak Adi ini tanya Mas saya sistem lama kepake lagi atau enggak. CCTV yang lama masih kita pertahankan karena itu juga udah given, udah ada dari sananya. Sayang juga kalau nggak dipakai sampai nanti kita bisa punya CCTV sendiri. Jadi kita masih pakai kok Pak buat pengamanannya saja, dan itu kan terekam juga sih. Meskipun nggak terlalu bagus sebenarnya, tapi ya lumayan lah daripada nggak ada. Ya mudah-mudahan kita udah cepat bisa pakai CCTV sendiri sih. Emailnya juga dong, Om Suya. Ya mudah-mudahan penjelasan kami hari ini cukup jelas. Tapi tentu nanti pasti akan banyak adjustment mungkin ya pada saat nanti kita berjalan, karena terus terang dari PWCNC ini kita juga teman-teman di PWCNC juga belum pernah melakukan swaklola sebelumnya, jadi masih banyak hal yang kita harus belajar. Kemudian sistem Boomgate juga kita belum pernah pakai sebelumnya. Makanya begitu Boomgate ada nih dari 2 hari yang lalu, kita mulai baru kepikiran, oh ya kita mesti begini, mesti begitu, segala macam. Sehingga kita masih kejar itu semua. Kemudian Sambatan sendiri, aplikasi yang kalau dibilang baru, ya memang baru. Ya. Jadi yang make siapa yang make, memang cuma Catalonia gitu loh. Jadi kita masih akan perbaiki terus, supaya nanti akan semakin banyak membantu dari warga Catalonia sendiri. Sehingga kita akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas baik pembayaran dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti juga akan ada marketplace di Sambatan ya. Schedule-nya sih harusnya per Maret itu udah ada. Jadi nanti masing-masing warga bisa berjualannya di Sambatan, bukan cuma di WhatsApp group. Ya, kira-kira seperti itu. Saya kira gitu aja Pak Agung. Saya kembalikan bolanya ke Pak Agung. Oke. Terima kasih Pak Bobi yang sudah memaparkan tutorial untuk Sambatan, kemudian menjelaskan semuanya. Semoga informasi yang diberikan Pak Bobi bisa lebih mengerti semua warga Neo Catalonia. Tapi nanti pun kalau masih kurang jelas, bisa menghubungi Tatsuya di hotline PWCNC, kemudian di email pun juga bisa, lewat WA pun juga nggak masalah. Terus kemudian, ya tadi juga sudah dijelaskan mulainya dari Boomgate, sudah ada range waktu untuk kita lebih belajar cara menggunakan Boomgate. Mungkin itu saja, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam semuanya. Malam, makasih. Ngomongnya gimana? Bapak mau ngomong. Makasih Pak Bobi. Makasih kalian. Makasih, Pak. Makasih semuanya. Selamat malam semua. Makasih. Makasih. Terima kasih. Pak Bimo, makasih. Opo. Opo. Makasih, Pak. Makasih, Pak Diki. Pak Bimo, makasih ya. Nih, mau lanjut nih, Pak Agung. Pak Agung, terima kasih rotinya udah diterima. Lanjut di kantor PWCNC. Siap. Nanti. Oke, bye semua. Saya end meeting ya. Ya.
Wow.